Saat kamu mulai membanjiri dia dengan pujian dan terus-menerus memberinya validasi, segalanya mulai berubah. Wanita yang dulunya begitu tertarik padamu tiba-tiba mulai menjauh, minatnya memudar seperti kabut di pagi hari. Membingungkan, bukan? Inilah kenyataan pahitnya, semakin sering kamu memberinya validasi, semakin cepat kamu kehilangannya. Di video kali ini, kita akan membahas siklus berbahaya dari perilaku mencari validasi yang banyak dilakukan pria tanpa disadari. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk membunuh ketertarikan, dan saya akan menunjukkan mengapa hal itu terjadi. Kita akan menguraikan psikologi di balik fenomena ini, serta memperkenalkan beberapa prinsip stoik yang dapat membantu kamu mendapatkan kembali kendali dan tetap tenang, alih-alih terjatuh dalam upaya mendapatkan persetujuannya. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba kehilangan minat, mengapa segalanya menjadi dingin setelah kamu menunjukkan lebih banyak perhatian, atau mengapa dia mulai menjauh meskipun kamu sudah berusaha keras, kamu ada di tempat yang tepat. Tetap di sini dan mari kita ungkap jebakan tersembunyi dari validasi yang diam-diam bisa merusak hubunganmu. Mari kita mulai. Nomor 1, bahaya tersembunyi dari pujian. Kita diajarkan untuk percaya bahwa memuji penampilan wanita atau membanjirinya dengan kata-kata manis adalah cara yang benar untuk menarik perhatiannya, bukan? Ini yang diajarkan oleh film, media sosial, dan bahkan teman-teman kita. Namun, inilah twistnya, pujian yang berlebihan justru bisa menjadi alasan dia menjauh. Mengapa? Karena saat kamu terlalu sering memujinya, kamu bukan hanya mengakui kecantikannya, tetapi juga mencari persetujuannya. Dengan melakukan itu, kamu menunjukkan ketidakamanan yang tersembunyi. Aku butuh reaksimu agar merasa baik tentang diriku sendiri. Prinsip stoik yang tepat untuk ini adalah, bicara sedikit, tunjukkan lebih banyak. Dalam filosofi stoik, tindakan selalu lebih berbobot daripada kata-kata. Pujian yang digunakan secara berlebihan kehilangan kekuatannya, itu menjadi kata-kata kosong daripada ungkapan kekaguman yang tulus. Lebih buruk lagi, pujian itu mulai terasa seperti upaya putus asa untuk mencari validasi. Wanita bisa merasakan ini, rasanya seperti kamu menempatkan dia di atas pedestalnya, menjadikannya penentu nilai dirimu. Alih-alih membangun ketertarikan, ini secara halus memberi sinyal bahwa kamu terlalu berusaha dan butuh reaksinya untuk merasa aman. Dinamika kekuasaan yang berubah. Ketika kamu terus-menerus memujinya, kamu menciptakan dinamika kekuasaan di mana dia merasa lebih tinggi darimu. Dia menjadi hadiah, dan kamu menjadi orang yang berusaha keras untuk mendapatkan persetujuannya. Ini mungkin menyenangkan bagi egonya sementara, tetapi seiring waktu, rasa hormatnya padamu berkurang. Dia mulai melihatmu sebagai seseorang yang perlu membuktikan nilainya, bukan sebagai seseorang yang sudah tahu nilai dirinya. Ketertarikan tidak dibangun dari rasa butuh, melainkan dari kekuatan dan keyakinan diri. Pendekatan stoik sangat kuat di sini. Alih-alih mencoba merayunya dengan sanjungan, biarkan tindakan dan kehadiranmu yang berbicara. Ini tentang menunjukkan kepercayaan diri tanpa bergantung pada reaksinya. Ketika kamu berbicara lebih sedikit dan menunjukkan lebih banyak, kamu terlihat sebagai pria yang tenang dan tidak perlu mengisi ruang dengan kata-kata kosong. Kepercayaan diri yang tenang seperti ini jarang ditemui dan langsung menarik perhatian wanita. Bayangkan kamu di sebuah pesta dan dia mendapatkan banyak perhatian. Banyak pria mengerumuninya dengan pujian, mencoba memenangkan hatinya. Kamu, di sisi lain, tetap santai. Kamu tidak perlu menjadi orang paling berisik di ruangan atau orang yang paling banyak memuji. Kamu mempertahankan kontak mata, tersenyum tulus, dan tetap tenang. Kepercayaan diri yang halus ini membuatmu berbeda. Sementara pria-pria lain mencari persetujuannya, kamu menikmati momen, merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Dan itulah yang akan dia ingat, pria yang tidak putus asa mencari validasi, pria yang tidak perlu membuktikan dirinya dengan sanjungan. Perlu diingat, ini bukan tentang tidak pernah memujinya atau menahan pujian sebagai taktik. Ini tentang bersikap tulus. Ketika kamu memberi pujian, pastikan itu asli dan tidak terkait dengan harapan reaksi tertentu. Berikan pujian karena kamu benar-benar merasa seperti itu, bukan karena kamu ingin dia merespons dengan cara tertentu. Ada perbedaan besar antara mengatakan, kamu terlihat luar biasa, dan mengharapkan dia senang, dibandingkan dengan mengatakannya karena kamu benar-benar merasakannya tanpa syarat apapun. Ketika kamu menghayati pola pikir ini, kamu berhenti menjadi pria yang mengejar validasi dan mulai menjadi pria yang sudah tahu nilai dirinya.
Dan pria seperti inilah yang akan menarik perhatiannya berulang kali. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja kita bahas. Seberapa sering kamu mendapati dirimu memberi pujian bukan karena kamu benar-benar merasakannya, tetapi karena kamu ingin reaksi tertentu darinya. Jujurlah pada dirimu sendiri, sangat mudah untuk terjebak dalam kebiasaan ini tanpa disadari. Namun, perubahan kecil dalam perilaku ini bisa menjadi kunci untuk mengubah cara dia memandangmu. Jadi, saya dorong kamu untuk berhenti sejenak, refleksikan pengalamanmu, dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu memujinya dengan tulus atau karena mengharapkan persetujuannya. Inilah momen untuk kesadaran diri, dan disinilah pertumbuhan sejati dimulai. Nomor 2, mengirim pesan terlebih dahulu menandakan mencari persetujuan. Selamat pagi, cantik, atau gimana harimu. Sekilas, pesan-pesan ini terlihat manis dan perhatian, seolah-olah kamu hanya ingin menunjukkan bahwa kamu peduli. Tapi, mari kita telusuri lebih dalam, karena di balik gestur yang tampaknya baik ini, ada motif tersembunyi yang justru merugikanmu. Tanpa disadari, pesan-pesan ini sering membawa nada halus namun kuat dari perilaku mencari persetujuan. Mereka bukan hanya tentang menyapanya, tetapi juga mencari kepastian, aku perlu tahu kalau kamu masih suka padaku. Mungkin kamu tidak sadar, tetapi setiap kali kamu mengirim pesan seperti ini, kamu menempatkan dirimu dalam posisi rentan secara emosional. Kamu menunggu respons darinya, dan ketika respons itu tidak datang dengan cepat, pikiranmu mulai dipenuhi kekhawatiran, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia mulai kehilangan minat? Perilaku ini bukan berasal dari kepercayaan diri, melainkan dari ketidakamanan, dan percayalah, dia bisa merasakannya. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Ketika kamu mengirim pesan semacam ini, kamu berusaha mengontrol sesuatu di luar kendalimu, perasaannya, reaksinya, tingkat ketertarikannya. Namun, kenyataannya, kamu tidak bisa mengontrol bagaimana dia merasa. Kamu tidak bisa memaksanya untuk merespons atau merasakan sesuatu terhadapmu. Yang bisa kamu kendalikan adalah pola pikir dan tindakanmu sendiri. Alih-alih gelisah dan selalu menghubungi untuk memastikan dia masih tertarik, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, harga dirimu sendiri dan keseimbangan emosionalmu. Lepaskan kebutuhan untuk mencari validasi melalui pesan. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan berusaha untuk menghubungimu. Diamnya kamu, kemampuanmu untuk menahan diri, dan kesiapanmu untuk membiarkannya mengambil langkah berikutnya, akan berbicara banyak. Ini menunjukkan bahwa kamu yakin dengan nilai dirimu dan tidak memerlukan kepastian terus-menerus untuk merasa aman. Bayangkan ini, kamu bertemu dengan wanita yang sangat kamu sukai. Ada chemistry yang hebat, dan kalian bertukar nomor. Keesokan paginya, kamu tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan, "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Kamu menunggu, menatap ponselmu, tetapi balasan tidak datang selama berjam-jam. Kamu mulai cemas, bertanya-tanya apakah kamu melakukan sesuatu yang salah. Lalu, kamu mengirim pesan lain di siang hari, "Hei, cuma mau cek, gimana harimu?" Ini mungkin terlihat sepele, tetapi dalam pikirannya, ini adalah tanda peringatan. Dia melihat bahwa kamu mencari perhatiannya, validasinya. Ini mulai terasa seperti tekanan, seolah-olah dia sudah bertanggung jawab atas keadaan emosionalmu, dan bukannya tertarik, dia justru mulai menjauh. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memberi mereka ruang untuk mendekat. Ketika kamu mundur dan memberinya kesempatan untuk merindukanmu, memikirkanmu, dan bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengejarnya, kamu menciptakan peluang bagi dia untuk mengejarmu. Ini berarti kamu cukup percaya diri untuk tidak selalu menjadi orang yang memulai kontak. Ketika kamu menahan diri untuk tidak terus-menerus mengecek, itu menunjukkan bahwa kamu fokus pada hidupmu sendiri, bukan hanya duduk menunggu respons darinya. Dan itu sangat menarik. Dalam filosofi Stoik, kesabaran dianggap sebagai bentuk kekuatan. Marcus Aurelius menulis, semakin dekat seorang pria dengan pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan. Dengan menahan diri untuk tidak mengirim pesan yang penuh kecemasan, kamu sedang berlatih kesabaran. Kamu memilih untuk tetap tenang dan terkendali, daripada membiarkan emosi mendikte tindakanmu. Ketentraman ini sangat kuat, ini menunjukkan padanya bahwa kamu tidak mudah goyah oleh ketidakamanan, bahwa kamu stabil dan percaya diri. Dan tipe pria seperti inilah yang menonjol, karena dia jarang ditemui. Nomor 3, ilusi kepastian.
Kamu menyukainya, kamu ingin dia tahu itu, dan kamu berpikir bahwa dengan bersikap terbuka tentang perasaanmu, kamu sedang membangun kepercayaan dan kejujuran. Tapi, inilah twistnya, ketika kamu memberitahu dia terlalu cepat seberapa besar kamu menyukainya atau mulai berbicara tentang masa depan bersama, kamu menciptakan ilusi kepastian. Kamu pada dasarnya memberi dia semua jawaban sebelum dia bahkan sempat bertanya. Dan saat dia merasa sudah yakin tentang posisinya denganmu, sesuatu yang tak terduga terjadi, ketertarikannya mulai memudar. Ada elemen psikologis yang berperan di sini. Ketika kamu membuat niatmu terlalu jelas terlalu cepat, kamu menghilangkan elemen misteri dan kegembiraan. Kamu mengambil kebutuhannya untuk bertanya-tanya, merasa penasaran, dan terlibat secara emosional. Ibaratnya seperti mengungkapkan akhir dari sebuah film dalam 10 menit pertama, tidak ada lagi ketegangan atau hal yang dinantikan. Ketertarikan tumbuh dalam ketidakpastian, dalam ruang di mana dia tidak sepenuhnya tahu bagaimana perasaanmu, di mana dia harus berusaha untuk mengetahuinya. Prinsip stoik yang relevan di sini adalah harapkan apa-apa kecuali segala sesuatu. Para stoik mengajarkan kita untuk hidup di momen sekarang tanpa terpaku pada hasil atau harapan tertentu. Ketika kamu mengungkapkan perasaan terlalu cepat, kamu berusaha mengunci hasil tertentu, menciptakan kepastian di tempat yang seharusnya ada sedikit ketidakpastian. Pendekatan stoik adalah tetap tenang di momen sekarang, menikmati saat ini tanpa terburu-buru untuk menamainya atau mendefinisikannya. Pola pikir ini secara alami menciptakan rasa penasaran, membuatnya tertarik untuk mencari tahu lebih banyak. Kenyataannya, kepastian bisa terasa nyaman, tetapi juga membosankan. Ketertarikan tidak dibangun di atas kenyamanan, ia dibangun di atas kegembiraan, di atas antisipasi tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ketika kamu mengungkapkan perasaanmu terlalu cepat, kamu menghilangkan elemen antisipasi itu. Kamu memberitahu dia bahwa kamu sudah sepenuhnya tertarik, sehingga tidak ada lagi ruang baginya untuk bertanya-tanya, merindukanmu, atau merasakan sensasi dari ketidakpastian. Ketidakpastian, tidak sepenuhnya tahu di mana posisinya, adalah yang membuat dia tetap tertarik dan terlibat. Bayangkan begini, jika kamu pergi menonton pesulap, kamu tidak ingin tahu bagaimana trik itu dilakukan seketika, kan? Keajaiban dan kegembiraan ada dalam misteri, dalam ilusi. Setelah rahasianya terungkap, daya tariknya pun hilang. Prinsip yang sama berlaku dalam berkencan. Jika kamu menunjukkan semua perasaanmu terlalu cepat, kamu menghilangkan keajaiban itu. Bayangkan kamu sedang keluar bersamanya, dan malam berjalan dengan baik. Alih-alih membicarakan kemana hubungan ini akan menuju, nikmati saja momen itu. Biarkan dia bertanya-tanya tentang perasaanmu, biarkan dia memikirkanmu saat kamu tidak ada, dan biarkan dia yang bertanya, kita ini apa? Ketika itu terjadi, jangan buru-buru memberikan jawaban pasti. Tersenyumlah dan katakan, aku menikmati mengenalmu dan senang melihat kemana ini akan mengarah. Belum saatnya memberi label, mari nikmati saja. Jawaban ini menjaga misteri tetap hidup, menunjukkan bahwa kamu percaya diri, dan tidak terburu-buru untuk memaksakan sesuatu. Ingat, pria yang mengungkapkan segalanya terlalu cepat kehilangan kekuatannya. Pria yang tetap tenang di momen sekarang, yang tidak terburu-buru mendefinisikan atau mengendalikan masa depan, adalah pria yang tetap menarik, pria yang tidak bisa dia lupakan. Jadi, saat kamu merasa dorongan untuk menyatakan perasaan atau berbicara tentang masa depan, tarik napas dalam-dalam. Jadilah pria yang menyisakan ruang untuk misteri, yang membiarkan dia bertanya-tanya, dan yang memahami bahwa kekuatan sejati ada dalam kesabaran dan kehadiran, bukan dalam komitmen berlebihan. Jika kamu siap untuk mewujudkan pola pikir ini dan menjaga hal-hal tetap menarik, tulis, saya memilih kesabaran dan kehadiran, di komentar. Biarkan ini menjadi afirmasimu, komitmenmu untuk menguasai seni ketertarikan melalui kebijaksanaan stoik. Nomor 4, waktu adalah aset terbesar. Waktu adalah mata uang paling berharga yang kamu miliki. Ini adalah aset yang, sekali dihabiskan, tidak akan bisa kembali. Namun, banyak pria yang terlalu mudah memberikan waktunya, terutama saat mencoba mengesankan atau memenangkan hati seorang wanita. Mereka mengatur ulang jadwal, membatalkan rencana, dan menginvestasikan setiap momen bebas untuknya, berpikir bahwa lebih banyak waktu bersama berarti lebih banyak koneksi. Tetapi, inilah kenyataannya yang menyakitkan, ketika kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengannya di awal, kamu bukan sedang membangun ketertarikan, kamu justru menguranginya. Kenapa?
Karena ini adalah tanda jelas perilaku mencari validasi. Kamu seolah-olah mengatakan bahwa perhatiannya lebih penting daripada tujuan, ambisi, dan perkembangan pribadimu. Para Stoik sangat tegas tentang hal ini, waktu adalah komoditas paling berharga. Seperti yang Seneca katakan dalam tulisannya, ia mengingatkan kita bahwa meskipun kita menjaga uang dan harta benda kita dengan hati-hati, kita sering membiarkan aset paling berharga kita, waktu, terlewat begitu saja tanpa berpikir dua kali. Ketika kamu menginvestasikan terlalu banyak waktu pada seseorang, terutama di awal, kamu membuat pernyataan diam-diam, "Aku tidak punya hal yang lebih penting untuk dilakukan selain tersedia untukmu." Ini tidak menunjukkan kepercayaan diri atau nilai diri, ini menunjukkan kesan butuh perhatian. Ini memberitahu dia bahwa kamu rela mengorbankan tujuan hidup dan ambisi pribadimu hanya untuk berada di dekatnya, dan itu adalah kesalahan besar. Bayangkan dua pria yang baru saja mulai berkencan dengan seorang wanita. Pria pertama selalu tersedia, selalu ada untuknya, dan bahkan mengorbankan rencananya sendiri. Dia membatalkan janji dengan teman-temannya, melewatkan waktu di gym, dan terus-menerus mengecek kapan mereka bisa bertemu lagi. Dia selalu ada, selalu siap mengesampingkan segalanya demi bersamanya. Sekarang, bayangkan pria Stoik. Dia tertarik padanya, tentu saja, tetapi dia juga fokus pada hidupnya sendiri. Dia punya tujuan, proyek, dan ambisi yang aktif ia kejar. Dia meluangkan waktu untuknya, tetapi tidak dengan mengorbankan rencananya sendiri. Dia menjaga keseimbangan. Jika dia meminta untuk bertemu dan dia sudah punya komitmen lain, dia dengan hormat menolak dan mengusulkan waktu lain. Dia tidak mengatur ulang hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Sebaliknya, dia mengundangnya untuk bergabung ketika itu sesuai dengan jadwalnya. Dia menyadari hal ini. Dia merasakan bahwa dia memiliki kehidupan sendiri, yang penuh dan kaya tanpa kehadirannya. Dan kemandirian ini, penghargaan terhadap waktunya sendiri, membuatnya lebih tertarik padanya. Wanita ingin bersama pria yang punya hasrat, tujuan, dan kehidupannya sendiri. Mereka tidak ingin menjadi pusat dari duniamu, mereka ingin menjadi bagian dari dunia yang sudah penuh warna dan hidup. Ketika kamu menghargai waktumu, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri, tujuan, dan masa depanmu. Ini membuat dia lebih menghargaimu karena dia melihat bahwa kamu tidak mudah terpengaruh, bahwa kamu tidak putus asa mencari perhatiannya. Para Stoik mengajarkan kita untuk menjaga waktu kita seperti menjaga harta yang berharga. Seneca pernah menulis, "Bukan karena kita memiliki waktu hidup yang pendek, tetapi karena kita menyia-nyiakannya." Pikirkan itu sejenak, berapa sering kita menyia-nyiakan waktu kita untuk mencoba memenangkan hati seseorang, mengatur ulang jadwal kita hanya untuk tersedia bagi mereka. Alih-alih menghargai waktu kita sendiri, kita memberikannya dengan harapan mendapatkan persetujuan mereka. Ini adalah kebalikan dari apa yang akan dilakukan seorang Stoik. Ingatlah ini, seorang pria bijak menghargai waktunya di atas segalanya. Dia tidak mengorbankannya dengan mudah dan tidak memberikannya hanya untuk mendapatkan persetujuan. Dia tahu bahwa waktunya berharga, tak tergantikan, dan dengan menghargainya, dia menunjukkan pada orang lain cara menghargainya juga. Ketika kamu hidup berdasarkan prinsip ini, kamu menjadi pria yang ingin dikejar, pria yang tidak mudah dimenangkan, dan pria yang tahu bahwa waktunya adalah ukuran sejati dari nilainya. Nomor 5, bahasa tubuh mengungkapkan pengkhianatan diam-diam. Kamu mungkin berpikir bahwa kata-kata atau pesan cerdasmu yang paling berkesan, tetapi kenyataannya, bahasa tubuhmu seringkali mengatakan semuanya tanpa perlu bicara. Ketika kamu terlalu sering mencondongkan tubuh, mempertahankan kontak mata berlebihan, atau menunjukkan antusiasme berlebihan setiap kali melihatnya, kamu mengirim pesan bawah sadar yang jelas, "Aku butuh kamu menyukaiku." Ini adalah permohonan diam-diam untuk validasi dan mengungkapkan ketidakamanan dalam dirimu. Meskipun kata-katamu mungkin terdengar sempurna, bahasa tubuhmu bisa menyampaikan sebaliknya, mencerminkan kebutuhan dan keputusasaan. Disinilah filosofi Stoik memberikan wawasan yang mengubah permainan. Keseimbangan di atas keputusasaan adalah prinsip yang dipegang oleh setiap Stoik. Di tengah tekanan atau ketidakpastian, seorang pria Stoik tetap tenang, terkendali, dan tidak terpengaruh. Dia tidak gelisah, tidak mencondongkan tubuh dengan penuh harap, dan tidak merasa perlu menatap mata dengan tatapan penuh kerinduan. Sebaliknya, bahasa tubuhnya mencerminkan kepercayaan diri dan keyakinan dalam dirinya. Ia stabil, dan energi tenang ini langsung dirasakan oleh wanita.
Hal inilah yang membuatnya berbeda dari pria yang terlalu berusaha mendapatkan persetujuannya. Wanita sangat peka terhadap bahasa tubuh. Mereka bisa merasakan kebutuhan dan keputusasaan jauh sebelum kamu menyadari bahwa kamu memancarkannya. Ketika kamu terlalu mencondongkan tubuh atau mempertahankan kontak mata terlalu lama, kamu memberi sinyal bahwa kamu sudah terlalu terlibat secara emosional terlalu cepat. Ini membuatnya merasa bahwa kamu sudah menganggap dia sebagai hadiah yang harus kamu menangkan, dan kamu mencoba membuktikan bahwa kamu pantas untuknya. Tetapi daya tarik sejati bukan berasal dari mencoba membuktikan diri, melainkan dari ketenangan dan keyakinan dalam diri. Bahasa tubuh yang percaya diri adalah bentuk komunikasi yang diam-diam mengatakan, "Saya nyaman dengan diri saya sendiri. Saya tidak di sini untuk mencari persetujuanmu, saya di sini untuk berbagi momen denganmu." Ini perbedaan antara menjadi pengejar dan menjadi magnet. Ketika bahasa tubuhmu mencerminkan kekuatan, dia merasakannya pada tingkat naluriah. Dia melihat seorang pria yang tidak mudah terpesona oleh penampilannya atau kata-katanya, dan ini membuatnya lebih penasaran dan tertarik. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah seperti batu karang yang terus dihantam ombak, ia tetap tak tergoyahkan, dan amukan lautan mereda di sekitarnya." Gambaran stoik ini dengan sempurna menggambarkan esensi bahasa tubuh yang percaya diri. Kamu tidak perlu gelisah, mencondongkan tubuh, atau menatap penuh harap. Sebaliknya, tetaplah kokoh seperti batu di tengah ombak ketidakpastian. Ini bukan berarti bersikap dingin atau jauh, tetapi cukup aman dalam dirimu sehingga kamu tidak perlu mencari kepastian melalui tindakanmu. Kata-katamu bisa diatur, tetapi bahasa tubuhmu adalah cerminan jujur dari keadaan dalam dirimu. Jika kamu percaya diri, tenang, dan terkendali di dalam, itu akan terlihat di luar. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria yakin dengan nilainya sendiri, dan tidak ada yang lebih baik dalam mengkomunikasikan ini daripada bahasa tubuh yang kuat dan mantap. Lain kali kamu berada di kencan atau di lingkungan sosial, fokuslah lebih sedikit pada apa yang kamu katakan dan lebih banyak pada apa yang dikomunikasikan oleh tubuhmu. Apakah kamu terlalu mencondongkan tubuh? Apakah kamu mencari reaksinya dengan matamu? Atau apakah kamu rileks, percaya diri, dan membiarkan bahasa tubuhmu menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang tidak perlu mengejar karena kamu sudah tahu nilai dirimu? Ketika kamu menguasai seni hadir dengan tenang, kamu menjadi pria yang menonjol tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan itu adalah pria yang tak akan terlupakan baginya. Nomor 6, jebakan percakapan panjang. Mari kita bicarakan salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pria di awal kencan, terlibat dalam percakapan panjang dan mendalam terlalu cepat. Saat itu terjadi, rasanya menyenangkan, bukan? Kamu membuka diri, berbagi cerita, membahas topik pribadi, dan berpikir bahwa kamu sedang membangun hubungan yang kuat. Namun, inilah masalahnya, percakapan panjang dan mendalam ini seringkali berdampak sebaliknya dari yang kamu harapkan. Alih-alih menciptakan daya tarik, ini menunjukkan bahwa kamu terlalu terlibat terlalu cepat. Rasanya seperti menunjukkan semua kartu sebelum permainan dimulai, dan percayalah, itu bukan strategi yang tepat. Di tahap awal kencan, lebih sedikit seringkali lebih baik. Disinilah prinsip stoik yang penting berperan, diam adalah tanda kekuatan. Marcus Aurelius dengan bijak mencatat bahwa diam bukan berarti mengabaikannya atau menolak untuk berbicara, tetapi mengetahui kapan harus menahan diri, kapan harus membiarkan sesuatu tidak diucapkan. Ketika kamu menghabiskan waktu berjam-jam berbicara di telepon atau terlibat dalam percakapan panjang lewat teks, kamu kehilangan misteri. Kamu mengungkapkan segalanya tentang dirimu di awal, membuat tak ada lagi ruang untuk rasa penasaran atau antisipasi. Bayangkan daya tarik seperti membaca novel yang hebat. Jika kamu tahu seluruh alur ceritanya di bab pertama, mengapa harus melanjutkan membaca? Cerita terbaik mengungkapkan dirinya perlahan, menarik perhatian sedikit demi sedikit. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Dengan mengungkapkan semuanya di awal, kamu sudah memberikan keseluruhan cerita tanpa suspense. Para stoik percaya bahwa diam seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Marcus Aurelius menulis, diam adalah pelajaran yang dipetik dari banyak penderitaan hidup. Ini bukan berarti kamu harus diam dan bersikap dingin, tetapi memahami nilai dari menahan diri, membiarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika kamu nyaman dengan diam, itu menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat menarik. Ini mengisyaratkan bahwa kamu tidak perlu mengisi setiap momen dengan obrolan untuk membuktikan nilai dirimu. Sebaliknya,
Kamu cukup yakin untuk membiarkan percakapan berjalan alami dan meninggalkan sedikit rasa penasaran. Bayangkan kamu sedang dalam kencan, dan muncul momen diam sejenak. Pria yang cemas akan segera mengisinya dengan kata-kata, mengatakan apa saja untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun, pria stoik merangkul momen itu. Dia mempertahankan kontak mata, tersenyum, dan menikmati momen tersebut. Dia nyaman dengan keheningan karena dia nyaman dengan dirinya sendiri. Jenis kepercayaan diri yang tenang ini jarang ditemui dan membuatnya lebih tertarik, lebih penasaran, dan lebih merasa nyaman. Di awal kencan, tujuanmu bukan untuk menceritakan segalanya tentang dirimu, melainkan menciptakan rasa penasaran, menyalakan minatnya, dan membuatnya ingin tahu lebih banyak. Percakapan mendalam ada tempatnya, tetapi akan lebih efektif jika muncul secara alami seiring waktu saat kepercayaan dan koneksi berkembang. Terburu-buru masuk ke dalam percakapan panjang sejak awal menunjukkan bahwa kamu terlalu terlibat dan berusaha terlalu keras untuk memaksakan keintiman. Ingat, pria yang terlalu banyak bicara sedang berusaha membuktikan sesuatu, sedangkan pria yang lebih sedikit bicara tahu bahwa dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Dan itulah pria yang akan tetap ada di pikirannya lama setelah percakapan berakhir. Nomor 7, ketika rasa syukur menjadi kelemahan. Rasa syukur adalah sifat yang indah, terutama jika tulus dan seimbang. Kita semua diajarkan bahwa menunjukkan rasa syukur adalah tanda karakter yang baik, dan itu benar adanya. Namun, ada garis tipis antara penghargaan yang tulus dan rasa syukur berlebihan yang mendekati kebutuhan. Ketika kamu terlalu sering berterima kasih, terlalu antusias, atau berlebihan dalam mengekspresikannya, itu tidak terkesan menghormati. Sebaliknya, itu terkesan tidak percaya diri. Ini mengirimkan sinyal bahwa kamu merasa tidak pantas mendapatkan perhatiannya, seolah-olah kamu terkejut dia tertarik padamu. Dan begitu dia merasakan itu, dinamika kekuatan bergeser dan rasa hormatnya padamu mulai berkurang. Dalam stoicisme, ada pelajaran penting tentang menyeimbangkan rasa syukur dengan harga diri, harap dihormati, tapi jangan menuntutnya. Pria stoik memahami nilai penghargaan, tetapi dia juga membawa diri dengan percaya diri tanpa perlu pengakuan atau validasi terus-menerus. Dia mengharapkan diperlakukan dengan baik karena dia tahu nilai dirinya. Dia tidak berlebihan dalam menanggapi setiap gerakan kecil. Dia cukup mengakui dengan anggukan, senyuman, atau ucapan terima kasih yang tenang dan tulus, lalu melanjutkan. Ini adalah perbedaan antara rasa syukur yang wajar dan berlebihan. Bukan tentang menjadi tidak bersyukur atau cuek, tetapi tentang menyadari bahwa kamu pantas menerima perlakuan baik tanpa merasa terkejut setiap kali mendapatkannya. Pria stoik membawa dirinya dengan pola pikir, saya layak dihormati dan diperlakukan dengan baik. Saya menghargainya, tetapi saya tidak perlu berlebihan menanggapinya. Ada kenyataan psikologis bahwa wanita tertarik pada pria yang memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ketika kamu terlalu banyak berterima kasih atau membuat hal kecil menjadi besar, kamu mengirim sinyal bahwa kamu tidak melihat dirimu setara. Ini menciptakan ketidakseimbangan di mana dia merasa seperti hadiah yang harus kamu raih. Dinamika ini tidak menarik, itu terkesan butuh pengakuan. Wanita ingin merasa dihargai, tetapi mereka juga ingin bersama pria yang menghargai dirinya sendiri. Bayangkan kamu sedang kencan, dan dia menawarkan untuk membayar kopi. Pria yang terlalu bersyukur mungkin berkata, wah, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu repot-repot. Saya sangat menghargainya. Meskipun tulus, ini terdengar berlebihan, seolah-olah dia terkejut atas kebaikan itu. Sementara itu, pria stoik akan menerima tawaran itu dengan senyum dan berkata, terima kasih, nanti gantian saya yang bayar. Dia mengakui kebaikannya tanpa membuatnya menjadi hal besar, menunjukkan bahwa dia menghargainya tetapi tidak melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Perbedaan kecil dalam respons ini mencerminkan perbedaan besar dalam pola pikir. Rasa syukur itu kuat, tetapi jika berlebihan, bisa berbalik menjadi kelemahan dan membuatmu terlihat lemah. Pendekatan stoik adalah tentang keseimbangan, menunjukkan penghargaan tanpa berlebihan, mengharapkan perlakuan baik tanpa merasa terkejut karenanya. Jadi, lain kali kamu merasa ingin berterima kasih secara berlebihan, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini rasa syukur tulus atau mencari pengakuan. Jaga agar tetap sederhana, tetap percaya diri, dan biarkan rasa syukurmu yang tenang berbicara banyak. Dengan begitu, kamu menjadi pria yang tidak perlu membuktikan nilai dirinya karena dia sudah tahu nilainya, dan itulah tipe pria yang diinginkan wanita, yang akan dihormatinya.
Saatnya untuk refleksi diri, apakah kamu cenderung menunjukkan rasa syukur berlebihan atau tetap mempertahankan penghargaan yang percaya diri? Pertimbangkan interaksimu dan ketik, "Saya memilih rasa syukur tanpa butuh pengakuan," untuk menunjukkan keyakinan dan pola pikir yang seimbang, menandakan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri cukup untuk memberi ucapan terima kasih tulus tanpa mencari validasi. Nomor 8, mengatakan, "Aku cinta kamu," terlalu cepat. Mari kita bahas salah satu kesalahan paling umum dan merugikan yang sering dilakukan pria dalam hubungan, mengatakan, "Aku cinta kamu," terlalu cepat. Ini terasa seperti gerakan romantis pamungkas, pernyataan besar yang seharusnya mengikat hubungan, tapi inilah paradoksnya, ketika kamu mengungkapkan cinta terlalu dini, itu tidak memperdalam hubungan, malah seringkali justru sebaliknya. Hal ini mengirimkan sinyal kebutuhan, keputusasaan, dan kurangnya kontrol emosi. Alih-alih membangun ketertarikan, itu membuatnya waspada dan mempertanyakan keaslian perasaanmu. Mengapa? Karena cinta yang diungkapkan terlalu cepat biasanya lebih tentang mencari kepastian untuk diri sendiri daripada tentang dia. Filsafat Stoik memberikan wawasan abadi di sini, cinta tanpa keterikatan. Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, berbicara tentang cinta yang berakar pada kasih sayang tulus tetapi bebas dari kebutuhan atau ketergantungan berlebihan. Ini tentang mencintai dengan dalam tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ketika kamu mengatakan, "Aku cinta kamu," terlalu cepat atau terlalu sering, itu menjadi bentuk pencarian validasi. Kamu bukan hanya menyatakan kasih sayang, tetapi juga mencari balasan darinya untuk mengonfirmasi nilai dirimu dan menenangkan rasa tidak amanmu. Pendekatan Stoik terhadap cinta berbeda, lebih sedikit tentang kata-kata dan lebih banyak tentang tindakan. Alih-alih terus-menerus menyatakan perasaanmu, kamu menunjukkan cintamu melalui kehadiranmu, rasa hormat, dan konsistensimu. Bukan berarti pria Stoik tidak mencintai, dia mencintai dengan dalam, tetapi dia tidak menjadikan cinta sebagai pusat hubungan atau menggunakannya sebagai cara untuk mengamankan perhatian. Dia paham bahwa cinta, seperti halnya rasa hormat, harus diperoleh dan dipelihara seiring waktu. Inilah kenyataan yang sering terlewatkan oleh banyak pria. Wanita sering mendengar kata, "Aku cinta kamu," tetapi mereka tidak selalu mempercayainya. Mereka tahu bahwa kata-kata bisa kosong, bahwa pernyataan cinta bisa tak berarti jika tidak didukung oleh tindakan nyata dan konsisten. Ketika kamu mengatakannya terlalu cepat, rasanya seperti jalan pintas, seolah-olah kamu mencoba melompat ke tahap hubungan yang aman dan nyaman. Tetapi cinta sejati bukan tentang terburu-buru, melainkan tentang membangun sesuatu yang berarti, langkah demi langkah. Pendekatan Stoik adalah menunjukkan cinta melalui tindakan, bukan kata-kata. Alih-alih terus-menerus mengatakan, "Aku cinta kamu," tunjukkan dengan menjadi pendukung saat dia membutuhkan, mendengarkan tanpa menyela, dan menghormati ruang serta pilihannya. Cinta seperti ini, yang berakar pada rasa hormat dan kepercayaan diri yang tenang, jauh lebih kuat daripada pernyataan verbal. Ini adalah cinta yang tidak memerlukan pengulangan terus-menerus karena terlihat jelas dalam segala yang kamu lakukan. Epictetus pernah berkata, "Pertama-tama katakan pada dirimu apa yang ingin kamu jadikan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan." Dalam konteks cinta, ini berarti memutuskan untuk menjadi pasangan yang penuh kasih dan dukungan, lalu menunjukkan itu melalui perilakumu. Mengatakan, "Aku cinta kamu," itu mudah, siapapun bisa melakukannya. Tetapi menghidupi cinta itu, mewujudkannya dalam tindakan setiap hari, itulah cinta sejati. Bayangkan kamu sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan dan mulai merasa benar-benar mencintainya. Pria biasa mungkin akan mengatakannya tiba-tiba saat momen romantis, didorong oleh intensitas perasaannya. Tetapi pria Stoik memilih momennya dengan hati-hati. Dia tidak mengatakannya selama kencan biasa atau sebagai respons spontan karena dia mendengar dia mengatakannya lebih dulu. Dia menunggu hingga tindakannya sudah menunjukkan cintanya. Ketika akhirnya dia mengatakan kata-kata itu bukan untuk mencari validasi, tetapi untuk mengekspresikan apa yang sudah ditunjukkan melalui perilakunya. Itu terasa nyata karena didukung oleh konsistensi, kepedulian, dan rasa hormat selama berbulan-bulan. Ingat ini, pria yang mengatakan, "Aku cinta kamu," terlalu cepat sedang mencari validasi. Pria yang menunjukkan cintanya melalui tindakan sudah merasa aman dalam cintanya. Dengan mengadopsi pendekatan Stoik ini, kamu tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menunjukkan padanya bahwa cintamu nyata, kokoh, dan bebas dari kebutuhan yang berlebihan. Dan inilah cinta yang bisa dia percayai sepenuhnya. Nomor 9,
mengadopsi sikap melepaskan sebagai kunci daya tarik. Mari kita hadapi kenyataan bahwa dunia kencan penuh dengan sinyal yang bercampur, harapan yang tak terucap, dan dorongan konstan untuk memenangkan persetujuan seseorang. Mudah sekali terjebak dalam permainan mencari validasi ini, tetapi jika kamu ingin membangun daya tarik yang nyata dan bertahan lama, kamu perlu pendekatan yang berbeda, kamu perlu mengadopsi pola pikir melepaskan. Melepaskan bukan berarti bersikap dingin atau jauh, tetapi berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Bagaimana dia merasa tentangmu. Ini tentang fokus pada pertumbuhanmu sendiri, tujuanmu sendiri, dan memberi dia ruang untuk datang padamu secara alami. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu menjadi magnet untuk daya tarik, bukan pengejar. Paradoksnya sederhana namun kuat, semakin kamu peduli untuk memenangkan hatinya, semakin sedikit dia peduli padamu. Konsep melepaskan ini berakar pada filosofi Stoik, dan ini adalah kebenaran yang sulit diterima. Seperti yang diajarkan Epictetus, melepaskan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini termasuk perasaannya, responsnya, dan hasil dari interaksi kalian. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana dia memandangmu, dan ketika kamu mencoba melakukannya, kamu akan terlihat membutuhkan, tidak aman, dan terdesak untuk mendapat persetujuannya. Wanita bisa merasakannya dari jauh dan ini sangat mengurangi daya tarik. Pikirkan ini, ketika kamu terus-menerus berusaha untuk mengesankan dia, selalu memeriksa kabarnya, atau berusaha keras untuk membuatnya bahagia, sebenarnya kamu sedang mengatakan padanya, aku butuh kamu untuk merasa baik tentang diriku. Ini menempatkannya dalam posisi yang berkuasa, menjadikannya pengendali dinamika hubungan. Alih-alih menjadi pria yang penuh percaya diri yang dia minati, kamu malah menjadi pria yang membutuhkan validasinya. Sebaliknya, ketika kamu mengadopsi pola pikir Stoik tentang melepaskan, kamu mengirimkan pesan yang berbeda, aku fokus pada jalanku sendiri, aku menghargaimu, tetapi aku tidak membutuhkanku. Kepercayaan diri seperti ini sangat menarik. Penting untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan melepaskan. Melepaskan bukanlah ketidakpedulian, kamu tidak mengabaikannya atau bersikap dingin. Kamu hanya tidak mendasarkan harga dirimu pada validasinya. Kamu peduli, tetapi kamu tidak bergantung pada responnya untuk merasa baik tentang dirimu sendiri. Pola pikir ini langka karena kebanyakan orang terdorong oleh kebutuhan untuk disukai, diterima, dan mendapatkan jaminan terus-menerus. Namun ketika kamu melepaskan kebutuhan itu, kamu menjadi bebas. Kamu tidak lagi berusaha mengendalikan perasaannya atau hasil dari hubungan tersebut. Kamu hanya menikmati momen itu, fokus pada pertumbuhan dan tujuanmu sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak, didapat dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan responsnya dan fokus pada perjalananmu sendiri, kamu mendapatkan kebebasan dan kedamaian batin. Kamu menjadi pria yang tidak terpengaruh oleh validasi eksternal, pria yang percaya diri dengan nilai dirinya sendiri, dan pria ini menonjol karena dia langka. Melepaskan bukan tentang bersikap acuh atau bermain-main, ini tentang membangun pola pikir kepercayaan diri, mengetahui nilai dirimu tanpa perlu validasi terus-menerus. Ketika kamu mengadopsi pendekatan Stoik ini, kamu secara alami menjadi lebih menarik karena kamu tidak lagi mengejar persetujuannya. Kamu menjalani hidupmu sepenuhnya dan mengundangnya untuk bergabung denganmu, bukan karena kamu membutuhkannya, tetapi karena kamu menginginkannya. Ingat ini, semakin kamu fokus pada pertumbuhanmu sendiri, semakin dia tertarik padamu. Ini adalah kenyataan yang sulit diterima, tetapi ini adalah kebenaran yang bisa mengubah hubunganmu. Lepaskan kebutuhan untuk mencari validasinya, adopsi pola pikir Stoik tentang melepaskan, fokus pada tujuanmu sendiri, dan biarkan dia datang padamu. Pria yang tidak perlu dikejar adalah pria yang benar-benar layak dikejar. Untuk menyimpulkan, ketika kamu mendasarkan harga dirimu pada mencari validasi dari wanita, tanpa sadar kamu mengurangi nilai dirimu di matanya. Semakin banyak kamu mengejar persetujuan melalui pujian, pesan yang terus-menerus, atau pernyataan cinta yang terburu-buru, semakin kamu menunjukkan ketidakamanan. Wanita secara alami tertarik pada kepercayaan diri yang tenang dan penuh keyakinan, sifat-sifat yang sangat terkait dengan filosofi Stoik. Ketika kamu lebih mengandalkan tindakan daripada kata-kata, memprioritaskan waktu dan fokus pada jalur hidupmu sendiri, kamu menciptakan kehadiran yang magnetis yang tak terabaikan. Luangkan waktu untuk merenung tentang hubunganmu yang lalu. Seberapa sering kamu merasa berusaha terlalu keras, mengejar validasi, atau mengubah rencanamu untuk menyesuaikan keinginannya?
Pertimbangkan bagaimana pendekatan stoik dapat mengubah situasi tersebut dengan mengadopsi kesabaran, menghargai waktu sendiri, dan mempraktikkan melepaskan. Kamu mengubah dinamika hubungan dan menjadi pria yang tidak mengejar, tetapi justru pria yang dikejar karena kepercayaan diri dan kekuatan batinnya. Alih-alih bergantung pada pujian berlebihan, tunjukkan minatmu melalui tindakan yang konsisten dan kehadiranmu. Hargai pentingnya menjaga waktumu dan menempatkan tujuanmu terlebih dahulu, yang secara alami menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kemandirian. Terima pola pikir melepaskan, lepaskan kebutuhan untuk validasinya, dan percayalah bahwa jika dia benar-benar tertarik, dia akan menghubungimu. Terakhir, jangan anggap remeh kekuatan kesabaran dan keheningan. Berikan ruang agar dia bisa penasaran tentangmu dan tahan dorongan untuk mengisi setiap momen dengan kata-kata. Kehadiran yang tenang dan terkendali ini langka dan akan membuatmu menonjol. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya. Itu sangat membantu perkembangan saluran ini. Saya juga ingin mendengar pendapatmu, jadi tinggalkan komentar di bawah dan bagikan cerita atau wawasanmu. Apakah kamu pernah mengalami perilaku mencari validasi ini? Perubahan apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan ke depan? Terakhir, periksa video yang direkomendasikan di layar untuk konten lainnya yang akan membantumu meningkatkan hubungan dan pertumbuhan pribadi. Klik sekarang dan saya akan menemui kamu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan saya benar-benar menghargai dukunganmu.